Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka memantau hasil elektabilitas bakal calon presiden 2024 termasuk hasil survei Litbang Kompas terbaru. Bahkan Gibran membiarkan para relawan menilai dari berbagai lembaga survei untuk memilih bakal calon presiden yang dijagokan. Dalam survei Litbang Kompas terbaru, posisi Ganjar Pranowo berada di urutan kedua setelah Prabowo Subianto. Gibran bilang elektabilitas para calon masih dinamis. Kadang naik, kadang juga turun. Namun Gibran yang juga putra Presiden Jokowi tetap memantau elektabilitas bakal calon presiden 2024 dari berbagai lembaga survei. Hasil survei ini kan masih dinamis. Dan calon-calon kan angka-angkanya masih naik turun, masih dinamis lah. Intinya kita pantau terus hasil surveinya, kita bandingkan juga dengan lembaga-lembaga survei yang lainnya juga. Nanti biar para relawan bisa menilai sendiri lah. Ya, masih panjang waktunya ya, tenang aja, masih naik turun. Turunnya elektabilitas bakal calon presiden Ganjar Pranowo di survei Litbang Kompas setelah penolakan timnas Israel pada laga Piala Dunia U20 dianggap biasa oleh Ganjar. Jika saat ini hasil survei menempatkan Ganjar berada di urutan kedua setelah Prabowo, bukan masalah, sebab Ganjar juga sempat mendapatkan elektabilitas tertinggi di atas Prabowo. Oke, menanggapi soal elektabilitas bagaimana Pak? Enggak apa-apa, biasa saja, naik turun. Oh dulu juga tinggi, ulah tinggi deh. Jadi gimana Pak? Enggak masalah? Saudara, seiring dinamika politik jelang Pilpres 2024, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama mengingatkan semua pihak yang berkompetisi untuk mewujudkan politik yang bermoral dan bermartabat. Pengurus pusat Muhammadiyah yang dipimpin Ketua Umum Haidar Nasir mengunjungi kantor PBNU di kawasan Senen, Jakarta Pusat dan disambut langsung Ketua Umum PBNU Yahya Kholil Stakuf pada Kamis pagi. Dalam silaturahmi kebangsaan ini juga dibahas dinamika politik jelang Pilpres 2024. Baik Haidar Nasir maupun Gus Yahya meminta semua pihak untuk menjalankan politik yang bermoral dan tidak mengambil langkah politik yang bisa memicu perpecahan di masyarakat. Selain kita berharap bahwa pemilu 2024 itu luber jurdil dan bermartabat, ada visi dan arah moral sekaligus juga visi kebangsaan yang kokoh. Sehingga kontestasi itu tidak bersifat politik kekuasaan semata-mata. Kita butuh mendengar lebih banyak tentang visi, tentang agenda-agenda untuk bangsa dan negara, ya, dan juga tentang komitmen untuk melakukan menjalankan kompetisi secara lebih bermoral, ya, lebih bersih, tidak meriskir polarisasi atau perpecahan di dalam masyarakat dan seterusnya. Saudara, informasi lain di Kompas Petang akan disampaikan rekan kami Audrey Chandra. Silakan Audrey. Terima kasih Ihsan. Saudara, meski PDI Perjuangan telah